Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Syarianiski Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan alat kesehatan diagnosis penyakit. Baiklah, untuk yang alat yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat Chart Vision Snellen. Chart Vision Snellen ini merupakan alat yang digunakan untuk mendiagnosis ketajaman penglihatan pasien. Nah, cara penggunaannya yaitu pertama, pasien diminta duduk sejauh 6 meter dari kartu Chart Snellen ini. Kemudian pasien diminta menutup salah satu matanya menggunakan tangan. Kalau pasien menutup sebelah matanya dengan menggunakan tangan, pasien akan diminta membaca huruf yang ada di Chart Vision Snellen dari barisan yang paling atas sampai barisan paling bawah. Baiklah Kak, kita akan memulai tes kesehatannya. Silakan membaca huruf dari barisan paling atas sampai paling bawah ya Kak. Semampunya. Silakan mulai Kak. D, F, G, Z, P. Oh iya. Yang bagian bawahnya laginya itu kalian nggak Kak, di bawah garis hijau itu? Enggak. Berdasarkan prosedur, jika pada tes mata pasien tidak dapat membaca lagi huruf pada barisan 20/20 atau 6/6, maka pasien akan diminta melakukan tes mata menggunakan kacamata pinhole. Nah, kacamata pinhole ini akan dipasang dengan lensa korektif yang akan terus berganti sampai penglihatan pasien membaik dengan lensa korektif tersebut. Nah, dari kacamata pinhole yang dipasang dengan lensa korektif tersebut dapat ditentukan kelainan refraksi atau kelainan penglihatan yang terjadi pada pasien, yaitu bisa rabun jauh atau miopi, rabun dekat atau hipermetropi, dan astigmatisme atau yang biasa disebut dengan mata silinder. Nah, prosedur tes mata ini juga dilakukan pada bagian mata yang lainnya, yaitu misalnya tadi pasien dengan menggunakan tesnya dengan mata kiri, maka prosedur akan dilakukan lagi dengan mata kanannya dengan prosedur yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat otoskop. Alat otoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa rongga bagian dalam telinga. Nah, cara penggunaan prosedur pemakaian otoskop ini yaitu pertama, menggunakan sarung tangan yang steril saat memegang otoskop. Kemudian pasien diminta duduk dan diinstruksikan tidak bergerak selama pemeriksaan. Dan pemeriksaan otoskop ini itu dilakukan dengan telinga yang diperkirakan normal terlebih dahulu. Misalkan pada pasien ini telinga kirinya diperkirakan ada gangguan, maka pemeriksaan otoskopi dilakukan dengan telinga kanan terlebih dahulu. Kemudian pasien diminta memalingkan kepala ke arah bahu sebelah kiri karena kita akan melakukan pemeriksaan di telinga kanannya. Nah, seperti ini. Lalu kita pemeriksa duduk sejajar dengan pasien saat melakukan pemeriksaan. Nah, cara memegang otoskop yaitu menggunakan kedua jari, yaitu pertama ibu jari dan jari telunjuk, sedangkan sisanya jari ini kita letakkan di pipi pasien. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir cedera telinga kepada pasien jika nanti ada sebuah masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian cara penggunaan otoskopnya, pertama masukkan spekulum terlebih dahulu ke telinga pasien. Lalu seperti yang saya katakan tadi, letakkan jari-jari manis dan jari kelingking di pipi pasien, kemudian masukkan ujung otoskop ke telinga pasien secara perlahan. Nah, apabila terjadi ketidaknyamanan seperti nyeri atau perdarahan pada pasien, maka prosedur otoskopi ini dihentikan dengan cara
Otoskop ini ditarik perlahan-lahan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat laryngeal mirror. Nah, laryngeal mirror ini merupakan alat berupa stainless steel panjang dengan cermin bulat di ujungnya. Nah, alat laryngeal mirror ini berfungsi untuk melihat bagian dalam rongga mulut ataupun tenggorokan. Nah, cara penggunaannya yaitu pertama pasien diminta duduk tegak terlebih dahulu, kemudian diminta sedikit mendongakkan kepalanya. Lalu pasien diminta untuk membuka mulutnya dan disinari dengan senter. Kemudian masukkan laryngeal mirror ini ke dalam mulut pasien untuk melihat bagian rongga mulut pasien ataupun tenggorokannya apakah ada yang bermasalah atau tidak. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai alat kesehatan diagnosis penyakit, yaitu alat diagnosis kesehatan mata seperti Child Vision Snellen, alat diagnosis kesehatan telinga yaitu otoskop, dan alat diagnosis kesehatan rongga mulut dan tenggorokan yaitu alat kesehatan diagnosis ini bernama obstetrical stethoscope atau stetoskop monaural. Alat ini digunakan untuk mendengarkan bunyi jantung janin dalam kandungan ibu hamil. Selanjutnya adalah alat diagnostik termometer. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh dewasa atau bayi, bisa diaplikasikan di bawah ketiak, mulut, dan rektal. Dan yang terbaru adalah termometer infrared yang dapat mengukur suhu tubuh tanpa menyentuh pasien. Selanjutnya, alat diagnostik yaitu stetoskop, berfungsi untuk mendengarkan bunyi organ tubuh seperti detak jantung, paru-paru, dan janin pada ibu hamil. Cara penggunaan pada stetoskop, yang pertama, pasang stetoskop. Yang kedua, pasang alat pendengar di dada, lalu tarik napas dan dengarkan bunyi organ tubuh seperti detak jantung, paru-paru, atau janin pada ibu hamil. Alat sphygmomanometer berfungsi untuk mengukur tekanan darah pada pasien. Cara penggunaan sphygmomanometer. Yang pertama, siapkan alat sphygmomanometer. Yang kedua, pasangkan manset atau sphygmomanometer kepada tangan pasien. Yang ketiga, tempatkan stetoskop di bawah manset atau sphygmomanometer. Selanjutnya, pompa sphygmomanometer dan periksa tekanan darah sistolitik dan distolitik dan baca hasil tekanan darah pada pasien. Baiklah, ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Alat ini adalah monoaural. Monoaural ini digunakan untuk mendeteksi detak jantung janin pada ibu hamil. Digunakan dengan cara meletakkan monoaural pada perut ibu hamil, kemudian mendekatkan telinga untuk mendengar detak jantung pada janin ibu hamil. Baiklah, selanjutnya ada USG atau ultrasonografi. Alat ini digunakan untuk dokter untuk mendiagnosa berbagai jenis penyakit, tetapi alat ini lazim digunakan untuk mendeteksi kehamilan dan memperkirakan waktu lahir bayi. Dengan cara kerjanya yaitu yang pertama, pasien diinstruksikan untuk berbaring. Dokter akan mengoleskan gel untuk mencegah gesekan antara kulit dan transducer. Kemudian transducer akan digerak-gerakkan di bagian tubuh yang akan diperiksa. Kemudian transducer akan mengirimkan sinyal dan dapat menghasilkan gambar yang sangat jernih, sehingga dokter akan melihat kondisi pasien dari gambar tersebut. Selanjutnya ada spirometri.
Spirometri ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur volume udara pada paru-paru. Digunakan juga untuk mengevaluasi, memonitor penyakit yang berkaitan dengan paru-paru dan jantung. Alat ini digunakan dengan cara yang pertama, dudukkan pasien dengan posisi yang paling nyaman. Kedua, dokter akan menutup hidung pasien menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. Kemudian yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam dan tahan selama beberapa detik. Kemudian pasien akan menghembuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat mungkin. Saya akan menjelaskan alat diagnostik sederhana, yaitu contohnya timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang berat badan. Cara penggunaannya yaitu pasien menaiki timbangan, kemudian tunggu beberapa detik. Lalu, lihat hasil timbangan pasien tersebut. Berikut adalah buku tes buta warna atau yang disebut dengan pemeriksaan Ishihara. Buku ini bisa digunakan dengan cara dipegang sejauh 66-75 cm dari mata dan buku dimiringkan agar flat menghadap ke jarum penglihatan pasien. Kemudian pasien harus menyebutkan angka atau bentuk yang berada di dalam kumpulan warna ini dalam waktu 3-4 detik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!